Selamat pagi Pak Rudi, selamat pagi Miss Fitri, dan selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Wawasan Dunia Kristen 1043 yang beranggotakan Devi Monica, Febiona, Mariana Simbolon, Johan Aditya Manik, dan saya sendiri anak SD Engineering. Melalui video ini kami akan sharing terkait pengalaman pribadi diri kami masing-masing ataupun pelayanan kemanusiaan yang akan dimulai dari saya sendiri. Tentunya, terpujilah Tuhan Allah yang selalu menyertai kita sepanjang hidup ini. Saya akan sharing singkat mengenai bagaimana saya menghadapi pergumulan saya saat itu, dan yang menurut saya pergumulan tersebut menghambat pelayanan saya yang ada di dunia ini. Saat awal pandemi, saya merasa iman saya surut. Saya merasa ada satu tempat di dalam diri saya yang kosong. Meskipun saat itu saya tetap berdoa, saya percaya kepada Tuhan, tetapi saya jarang ke gereja dan saya jarang mengikuti ibadah melalui Zoom karena saat itu sudah pandemi dan tidak bisa onsite. Saya jarang mengikuti ibadah. Dan singkat cerita, saat tersebut saya benar-benar tidak aktif dalam kegiatan pelayanan kemanusiaan ataupun lain sebagainya. Singkat cerita, saya masuk di perkuliahan atau saya masuk di UPH dan saya mencoba untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian seperti spiritual growth, kemudian ada acara youth camp, dan juga melalui materi atau mata kuliah yang diberikan yaitu pendidikan agama Kristen dan wawasan dunia Kristen. Melalui mata kuliah ataupun kegiatan-kegiatan yang diadakan atau diselenggarakan oleh UPH inilah saya merasa iman saya kembali dikuatkan, iman saya kembali ditumbuhkan, dan saya mulai untuk kembali kepada jalan yang benar seperti itu. Pada satu sesi, saat itu saya mengikuti youth camp, dan satu sesi saya tersadar bahwa selama ini saya kurang atau saya tidak aktif dalam menjalankan mandat budaya saya sebagai pribadi Kristen yang ada di dalam dunia ini. Saya kurang untuk mewartakan firman Tuhan, saya kurang menyalurkan kasih saya kepada sesama, dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan saya menyadari hal tersebut, dan Tuhan mau untuk menolong saya, Tuhan membantu saya, Tuhan menopang saya dan memasukkan saya untuk saya dapat keluar dari pergumulan tersebut. Singkat cerita kembali, saat ini puji Tuhan saya sudah aktif, baik itu dalam pelayanan di dalam gereja, pelayanan yang ada di perkuliahan, dan di lingkungan sekitar saya. Dan melalui sharing saya ini, saya ingin memberikan pesan kepada kita semua bahwa seberat apapun pergumulan yang sedang kita rasakan, seberat apapun permasalahan yang kita sedang rasakan, atau kita merasakan ada yang aneh dalam diri kita, tidak apa-apa, serahkan diri kepada Tuhan, siapkan diri kita, dan berdoalah kepada Tuhan, dan itu tadi, serahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Asalkan kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mampukan kita untuk dapat menyelamatkan kita dari setiap pergumulan yang ada. Demikian sharing saya, terima kasih. Halo semuanya, kenalin saya Devi Monica Octaviona, dan di sini saya berasal dari kelompok 1 dan saya akan membagi sedikit cerita pengalaman singkat saya tentang diri saya sendiri dan begitu dengan pelayanan kemanusiaan yang saya jalani. Dan untuk diri saya sendiri tentunya sebagai mahasiswa kadang saya merasa jatuh, up and down gitu. Tetapi di sini ada berbagai organisasi, komunitas yang kembali mengajak saya untuk nggak perlu takut, nggak perlu khawatir karena segalanya ada Tuhan. Karena saya juga pribadi nggak bisa kuat karena Tuhan saat ini. Dan begitu juga dengan komunitas-komunitas yang saya ikuti sehingga saya bisa bertumbuh, semakin bersandar ke dalam tangan Tuhan, semakin mengikuti Tuhan, dan tentunya di dalam kasih. Dan pelayanan-pelayanan ini bukan hanya untuk sebagai formalitas saja, dan saya belajar banyak di dalam komunitas ini untuk saling koordinasi, bagaimana toleransi, dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Sehingga dalam suatu komunitas, dalam suatu pelayanan, saya bukan sebagai
Devi yang egois, tetapi Devi yang mau bersama-sama melayani untuk kemuliaan nama Tuhan, agar Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan orang Kristen sekarang. Dan begitu juga saya sebagai orang Kristen yang saya tidak mau menjadi orang Kristen yang hanya tertampil di KTP saja, tetapi saya mau menjadi orang Kristen yang mau bertumbuh dalam Tuhan dan mengikuti Tuhan dan bersandar ke dalam tangan Tuhan. Dan ini tentunya tidak mudah dalam segala perkataan dan juga perbuatan, dan ini melalui berbagai proses, dan tentunya dengan segala proses itu saya mau kembali ke Tuhan, berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah menjadi pengalaman saya dari diri saya sendiri dan untuk pelayanan kemanusiaan yang saya ikuti di berbagai komunitas yang saya jalani. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fiona dari kelompok 1. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya mengenai pelayanan kemanusiaan, yang dimana sebelumnya saya merasa sangat kurang dalam pelayanan saya kepada Tuhan. Akan tetapi setelah saya memasuki dunia perkuliahan ini, saya merasa lebih bertumbuh serta berkembang di dalam iman, dimana saya memiliki sebuah komunitas kecil yang hanya terdiri dari 2 orang, yang di setiap harinya kami di dalam komunitas tersebut melakukan ibadah kecil di malam hari atau saat teduh untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan yang diberikan setiap harinya. Setiap harinya kami melakukan pujian syukur, melakukan renungan firman Tuhan, dan diakhiri dengan penutupan doa syukur. Di dalamnya saya merasa lebih lagi bertumbuh dalam iman Kristen saya lebih merasa bahwa diri saya telah banyak dibantu oleh Tuhan melalui pertolongan Tuhan, dan saya sangat bersyukur memiliki komunitas kecil saya, karena di dalamnya saya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi Pak Rudi, selamat pagi teman-teman semua. Saya Mariana Simbolon dari kelompok 1. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya mengenai pelayanan kemanusiaan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwasanya pelayanan kemanusiaan itu tidak selalu berkaitan dengan materi. Saya memiliki sebuah komunitas yang namanya CG atau Connect Group yang beranggotakan 7 orang dan pastinya memiliki background yang berbeda-beda. Dalam perbedaan tersebut, kami tak pernah menemukan sebuah perbedaan yang signifikan. Artinya, kami selalu melengkapi satu sama lain. Dan pastinya sekali seminggunya kami juga melakukan ibadah bersama dan melakukan sesi sharing. Dan ketika ada pergumulan hidup, kami tidak lupa juga untuk saling mendoakan. Artinya, adanya komunitas tersebut dapat menguatkan kami satu sama lain. Dan secara keseluruhan, kami selalu mendukung dan selalu melakukan diskusi, baik itu tentang perkuliahan, organisasi, dunia kerja, bahkan keluarga. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur dapat bergabung dalam komunitas tersebut. Shalom, perkenalkan nama saya Yohana Ditya Manik. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya tentang pelayanan kemanusiaan. Semenjak saya kecil hingga sekolah menengah atas, pengalaman saya tentang pelayanan terhadap kemanusiaan bisa dibilang sangat sedikit. Akan tetapi, setelah saya masuk ke dunia perkuliahan, saya sangat senang dalam mengikuti pelayanan-pelayanan kemanusiaan. Dan setiap minggu saya pasti mengikuti pelayanan tentang kemanusiaan. Saya mempunyai komunitas Kristen. Komunitas Kristen saya ini merupakan komunitas Kristen lintas gereja yang aktif dalam hal pelayanan kemanusiaan. Saya terpikirkan untuk mengikuti komunitas ini karena saya rasa pelayanan tentang kemanusiaan itu sangat penting untuk dilakukan, khususnya dalam hal kerohanian. Nah, di komunitas ini saya juga semakin bertumbuh, yang dulunya setengah-setengah dalam melayani Tuhan menjadi sangat rindu, bahkan sangat senang dalam melayani Tuhan. Dan saya juga sangat rindu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Di komunitas ini kami saling support satu sama lain, kami saling mendukung satu sama lain,
Kami tidak memandang perbedaan, baik itu perbedaan gereja, perbedaan suku, ataupun ras, adat istiadat. Kami tidak memandang itu satu sama lain, karena kami yakin kami satu diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Perbedaan kami ini merupakan salah satu cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, di komunitas ini kami banyak melakukan pelayanan baik itu dalam Bible study, dalam pemuridan, fellowship, saat teduh, dan kadang kami juga melakukan kegiatan belajar bersama walaupun dilakukan secara online. Nah, saya sangat senang ikut dalam komunitas ini karena komunitas ini bukan hanya fokus untuk melayani sesama, akan tetapi juga fokus untuk melayani Tuhan. Mungkin sekian cerita pengalaman pribadi saya dan pengalaman pribadi teman-teman kelompok saya tentang pelayanan kemanusiaan. Pelayanan kemanusiaan itu sangat penting untuk dilakukan, khususnya pelayanan untuk membangun hubungan kita manusia dengan Tuhan. Jika ada kata atau bahasa yang kurang tepat atau kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.